membukakan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan, menerima kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Begitu indah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Begitu banyak masalah dalam hidup kami. Dan pada saat kami mau percaya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Lord.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah telah mengatur menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut untuk terima hari ya Tuhan. Saya boleh masuk di tembak iman dan pengharapan. Dengan hambamu, masa Tuhan itu urapi,
Sehingga hikmatmu bersama dengan dia, apa yang dia sampaikan siap Tuhan boleh menjadi pembelajaran bagi kami Tuhan. Kami siap untuk menerima yang terbaik pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan. Kami mudah masuk yuk, boleh saya firman Tuhan hari ini dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu. Halo. Haleluya. Kita udah masuk tema tentang berharap dengan iman, beriman dengan harapan. Ya itu balik ya. Tapi ya itulah ya, Bapak Ibu. Kalau dengar iman, kalau dengar harapan, itu identik banget sama orang Kristen ya, orang yang Tuhan. Tapi itu yang Tuhan mau bawa buat kita semua. Bahwa kita sebagai orang percaya itu tidak lepas yang namanya iman dan harapan ya. Lalu ada satu lagi kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kali ini kita akan belajar tentang berharap dengan iman, ya Bapak Ibu. Kita buka di oke ya, Bapak Ibu di nah oke. Di dalam Roma 15 ayat 3 dikatakan di sini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya, Bapak Ibu, kayaknya firman ini udah familiar, tapi kita baca. Semoga Allah sumber pengharapan. Berarti sumber pengharapan kita adalah Allah itu sendiri ya. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau kita merasa sedih, kalau kita merasa ragu-ragu, kalau kita merasa nggak mungkin gitu ya, itu semua perasaan kita gitu. Yang Allah berikan ada apa ya? Kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya, Bapak Ibu, minggu lalu Pastor Bimo membagi kita ilustrasi tentang ini nih, mimbar ini. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat ya goyang seperti ini. Tapi kalau kita punya dasar iman yang kuat yang tembok ini, Bapak Ibu, kita akan kuat. Oleh karena itu, mari kita pegang bahwa Yesus itulah iman kita yang kuat ya. Tembok ini tangguh sekali, gitu ya, tidak mudah digoyahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita belajar betapa kita harus punya ya iman seperti itu. Ada kalau orang Jepang tuh ada gini, ada istilah ikigai ya. Kalau ini orang Jepang tuh bilang ikigai. Ikigai apa? Saya pelajari ikigai. Ikigai itu ternyata gini. Pada saat kita ingin kerja nih, atau baru masuk kerja, nggak pengen terlambat, itu dalam otak kita berpikir, saya harus bangun pagi, saya bangun 4:30, saya harus mandi, lalu saya siap-siap untuk mencapai tujuan ke tempat kerja dengan baik, dengan tidak terlambat seperti itu. Itulah ya, itu mental manusia. Tapi kalau kita punya iman di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan lebih tangguh daripada itu. Ya Bapak Ibu ya, karena itu harapan. Saya ilustrasikan seperti kalau hidup kita itu perlu dengan namanya Alkitab ya. Alkitab ini sebagai energi kita. Ya, saya ilustrasikan sebuah mobil. Jadi kalau Alkitab ini adalah suatu energi kita ya. Lalu mobil kita itu adalah mesinnya, itulah doa kita. Saat itu bertemu dengan mesin yang digerakkan, itu nggak bisa langsung, harus ada kolaborasi, percikan api, kemudian percikan api itu menggerakkan kendaraan mobil itu untuk berjalan. Sama seperti kita ya, Alkitab ini sebagai energi, doa kita itu sebagai kendaraan, sebagai mesin penggeraknya. Lalu api itu adalah Allah sendiri, Roh Kudus yang menggerakkan kita
untuk kita mencapai tujuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah kita takut. Kita pegang seperti tadi Tembok tadi ya, punya iman yang teguh. Apapun saya ikut Tuhan. Pujian yang lalu tuh mengatakan walaupun gunung tidak beranjak, masa tidak beranjak, saya tetap pegang iman saya karena punya pengharapan. Pengharapan itu adalah mental positif kita untuk berpikir positif, berpikir hal yang baik ya, yang Tuhan mau bawa buat kita. Oke. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa iman dan harapan tidak bisa dipisahkan. Iman memberi dasar, tadi ya, tembok ini iman memberi dasar. Terus kemudian harapan itu memberi arah buat kita. Kalibernya sekarang teknologi HP itu ada GPS ya, Global Position System. Jadi dimanapun Anda berada itu atau mau pergi ke suatu tempat, kita tidak akan tersesat karena GPS itu memberikan arah. Sama seperti harapan ya. Harapan kita memberi arah. Harapan kita akan mental positif, berpikir positif. Ke depan saya akan mendapatkan sesuatu berkat ya Tuhan. Ke depan pelayanan akan lebih lagi berkembang. Ke depan pelayanan ini akan lebih banyak lagi menjaga orang. Ya, Bapak Ibu, saya bisa bicara di sini tapi saya rindu bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya bagikan itu bisa sampai ke ujung-ujung bumi ya. Mulai teknologi, mulai YouTube ataupun media sosial, tapi saya percaya bahwa ayo kita belajar untuk terus berpegang teguh pada iman, kuat dengan iman, kuat bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kemudian satu, berharap dengan iman. Berharap dengan iman berarti kita menaruh harapan bukan pada keadaan tetapi pada Tuhan. Oke ya. Tadi, meskipun gunung itu tidak beranjak, meskipun masalah ada pada kita, jangan kita berharap pada keadaan, tapi kita berharap pada Tuhan. Tuhan yang memberi kita iman kuat. Tuhan yang memberi kita harapan. Kalau kita punya harapan ke depan, itu kita punya apa ya? Punya spirit, punya semangat untuk terus bergerak. Bapak ya. Ya, kita boleh berharap besar karena iman yang kita karena iman kita tertuju pada Allah yang besar. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti Abraham. Abraham adalah contoh nyata secara manusiawi. Ia tidak punya alasan untuk berharap memiliki anak. Umur udah tua gitu ya, udah 100 tahun, terus kemudian istrinya pun sudah mati, pucuk seperti itu. Hal yang nggak mungkin secara manusia, hal yang nggak mungkin secara kedagingan kita. Tapi rencana Allah itu sangat luar biasa. Dengan hal yang tidak mungkin seperti itu, kok bisa Bapak Abraham menjadi bapak bagi segala bangsa ya? Begitu banyak keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai seperti itu. Itulah yang nggak mungkin ya. Kita apa manusia dari seperti ini? Tapi Tuhan melihat, ayo berharap selalu ya. Karena apa tadi? Secara manusia tidak punya alasan bahwa Abraham bisa menikah. Tapi apa yang Tuhan buat kita, itu yang Tuhan kerjakan. Saat kita ditanam, ya ibaratnya, saat kita masuk ke dalam tanah, saat kita dibenamkan, ditanam, itu kadang kita merasa sendiri, merasa gelap gulita, merasa tidak ada jalan keluar. Tapi Allah memberi kita pertumbuhan. Tanaman itu bisa bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Itu yang Tuhan inginkan ya. Jangan kita dengar suara iblis, jangan kita dengar suara-suara yang membuat kita berpikir negatif.
nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi yang Tuhan berikan apa tadi? Allah memberikan damai sejahtera, sukacita. Itu yang Tuhan berikan buat kita ya, Bapak Ibu. Oke, next. Kita berkata bahwa di dalam Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Oke? Berharap dan percaya. Itulah langkah iman yang Abraham lakukan. Langkah iman, Bapak Ibu ya. Next. Jangan ukur harapan kita, ya. Jangan ukur harapan kita dengan kemampuan manusia, tetapi dengan kesetiaan Tuhan. Ya. Ya kalau kita berharap sama orang mah, suatu saat dia akan bikin sejahtera buat kita. Kita kerjain proyek bareng-bareng yuk. Ada proyek ini, proyek itu. Tapi kemampuan manusia hanya memberikan janji. Tapi kita lihat kesetiaan Tuhan ya. Kesetiaan Tuhan yang terus menuntun kita. Seperti ada ilustrasi yang pernah Bapak Ibu lihat ya. Ada seorang akrobatik, dia melewati satu kawat, ya, kawat yang sangat tipis gitu ya, kayak itu dengan ketinggian tertentu ya, dan sangat tinggi. Orang-orang lihat, ayo, dia bilang si pemain akrobatik, ayo siapa yang berani? Kalau Anda mengaku saya bisa sampai ujung, ayo siapa yang berani naik? Saya gendong untuk melewati kawat itu sampai ujung, ya. Karena tidak ada satupun gitu ya. Mereka cuma ngasih semangat, ayo bisa, kamu bisa. Tapi diajak untuk melewati kawat itu nggak ada yang berani. Lalu ada seorang anak kecil, saya berani Pak. Gitu. Oke, kamu naik. Akhirnya dia naik di punggung pemain akrobatik itu. Terus dia berjalan sampai di tengah, udah hampir jatuh, tapi tetap si anak ini tetap yakin. Sampai ujung pemain akrobat itu sampai melewati kawat sampai ujung ya, dengan berhasil. Mereka semua tepuk tangan. Itu apa Bapak Ibu? Ternyata anak kecil itu adalah anak dari bapak yang pemain akrobatik itu. Itu membuktikan bahwa keyakinan ya, iman. Saya percaya bapak saya jago untuk melewati kawat itu. Dia bisa mulai sampai ujung bersama anaknya, dan orang bisa juga kagum dengan keterampilan seorang pemain akrobatik. Sama seperti kita juga dengan bapak kita, dengan Allah kita. Tidak perlu kita khawatir karena ya dia yang memberi pengharapan buat kita, dia yang memberi kekuatan buat kita ya. Oke, Bapak Ibu, next. Iman dan harapan. Iman yang tidak putus asa, iman yang terus melangkah karena tahu bahwa Tuhan bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Bapak Ibu ya, terus lakukan. Karena apa? Iman itu harapan kita ke depan, tapi iman adalah langkah kita untuk melakukan kepercayaan terhadap iman itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Oke, lakukan. Mungkin Bapak Ibu sedang berusaha untuk sesuatu, berharap sesuatu di depan. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu pelayanan yang lebih lagi, mungkin itu berjuang dengan melawan penyakit, ataupun apapun. Kita berharap bahwa Tuhan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera buat kita ya Bapak Ibu. Next. Oke ya. Dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan bahwa Daud berkata, nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Oke? Yang Daud katakan bahwa menantikan Tuhan. Iman Daud bukan iman yang pasif, ya. Kalau lihat kisahnya Daud,
dia nggak bisa langsung gitu aja kelawan Goliat, tapi dari sejak dia masa remaja itu ya, dia menjaga apa yang menjadi tanggung jawab dia. Dia melihara kambing domba yang hanya 2-3 ekor, tapi dia bisa melawan apa Bapak Ibu, ada beruang dia bisa lawan, lalu ada singa dia bisa lawan. Itu hal yang gak mungkin gitu ya. Dan itu bentuk penyertaan Tuhan gitu ya. Saat Daud diurapi ya Samuel, itu datang kemuliaan Tuhan atas dia. Dia bisa mengalahkan beruang, dia bisa mengalahkan singa. Ya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kalau kebun binatang, seberapa besar situ beruang, seberapa besar tuh singa. Lihat dari jauh tidak takut gitu. Ini dia bisa serang, dia bisa melulatakan, dia bisa patahkan semua rahangnya beruang seperti itu. Itu yang Tuhan inginkan, bahwa saat kita dan menghadap Tuhan, saya diurapi Tuhan, Daud melangkah dengan iman, lalu kekuatan Daud bisa mengalahkan Goliat kehidupan. Mungkin kita Goliat kehidupan ada di depan kita, halangan apapun ya. Harapan membuat iman kita bertahan dan tidak menyerah dan tidak pahit. Ya, waktu yang terus berjalan, mungkin kita merasa, hasilnya nggak ada sih, gini-gini aja. Tapi kita jangan menyerah. Harapan menjaga iman kita tetap hidup di tengah penantian, ya Bapak Ibu ya. Terus kita berharap sama Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita ya. Tidak hanya dalam kehidupan jasmani, tapi kehidupan rohani yang terus Tuhan mau bangun buat kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan bisa melakukan iman yang kita kerjakan itu benar-benar nyata ya. Dan harapan ke depan itu yang membuat iman kita terus bergerak maju. Sama kendaraan tadi, dia punya energi dengan firman Tuhan, dia punya kendaraan sebagai doa itu sendiri, lalu berkolaborasi. Situlah Tuhan membuat api untuk kendaraan itu bisa maju. Sama seperti kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Next, Kristus adalah dasar iman dan pengharapan. Puncak iman dan harapan kita adalah Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang diselamatkan, kita bisa masuk menjadi satu tubuh dengan pengharapan yang pasti. Ya, Bapak Ibu, itulah kehebatannya orang percaya. Saya orang percaya, saya orang yang sudah dipilih, saya orang yang diselamatkan, saya memelihara berkat keselamatan dari Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara yang Tuhan mau buat kita, untuk kita bisa membawa banyak orang datang pada Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata bahwa Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, di samping kita mendapat penghargaan, ke depan kita akan merasakan menjadi satu, menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Ya, jangan pernah ragu, terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Iman itu yang membuat kita terus kokoh seperti tembok ini, Bapak Ibu. Ya, jangan punya satu keyakinan iman yang mudah digoyang, tapi seperti tembok yang harapan orang percaya pasti dan ragu-ragu, terus takut-takut, lari aja, lari, pokoknya lari. Mau nanti paling pertama kita kita lari, tapi yang penting sampai garis finish. Terus lakukan langkah iman, terus berharap sama Tuhan, Oke, dari itu Tuhan akan memberikan kita mahkota kemuliaan. Amin Bapak Ibu.
dasar pekerjaan Tuhan. Dia mau mati buat kita, membuktikan Allah sendiri mau mati buat umat manusia. Ya di atas kayu salib. Manusia itu butuh yang apa dilihat di mata gitu ya. Wah, iya, dia mau mati buat saya. Oh, dia mau berkorban buat saya. Baru gitu ya. Itu manusia kadang butuh bukti secara mata, secara daging gitu ya. Oh, iya. Akhirnya Tuhan memang harus berubah bentuk manusia. Dan itulah janji itu. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia dan menepati janjinya. Itu apa? Damai sejahtera, sukacita kita mengikut Tuhan. Yang percaya apapun pergumulan kita, terus kita berharap dengan iman, ya tadi berharap dengan iman dan iman yang berpengharapan. Satu rangkaian yang tidak terpisahkan, dan utamanya adalah kasih. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia dan menepati janjinya. Amin Bapak Ibu. Hal yang percayaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Itu bagianku Tuhan. Kalau bagian, karena itu sepenuhnya kita berharap sama Tuhan. Karena apa? Supaya kendaraan ini terus berjalan melesat. Kendaraan kehidupan kita terus melesat. Kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2026. Kurang lebih sudah 46 hari kita melalui waktu kita di tahun 2026. Tinggal berapa ya? 319 hari lagi kita terus melangkah di tahun 2026. Ayo, Ibu, tetap setia sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, tetap pegang iman pada Tuhan, supaya di tahun ini kita lihat ada buah-buah yang bisa kita nikmati, ada berkat-berkat yang kita bisa nikmati, ada sukacita yang kita bisa nikmati, ada harapan-harapan damai sejahtera itu kita nikmati di tahun ini. 419 hari lagi kita ke depan, kita akan meninggalkan tahun 2026, tapi tetap setia, tetap maju terus. Mungkin aja mobilnya harus nanjak di jalan yang terjal seperti gitu ya. Tetap setia, tetap pegang firman-Nya, tetap kita berdoa, tetap ngeblend semuanya itu supaya Tuhan membawa api itu kendaraannya terus berjalan lagi. Allah kita dasar, Allah kita luar biasa, terus melangkah, teruslah kita berharap dalam iman, dan tetaplah kita beriman dalam pengharapan. Bapak Ibu, itu firman dari saya. Mari kita tutup, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, untuk kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami tetap berjalan di dalam Engkau, dalam iman Tuhan, sehingga harapan kami ke depan itu merasakan satu energi yang kuat ya Tuhan, untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Di pelayanan ini, di pelayanan Living in God ini menjadi rumah kami Tuhan, ini menjadi tempat doa kami, ini menjadi tempat kesukacitaan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Di tempat ini Tuhan, kami merasakan kami dibangun oleh iman dalam setiap pengharapan kami Tuhan. Satu sama lain saling bangun Tuhan, kami saling berdoa. Kami tidak pernah Tuhan mau menjadi orang-orang yang beriman pasif. Kami mau belajar seperti Daud ya Tuhan. Dia tetap Tuhan menjaga apa yang menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Mungkin 2-3 ekor domba yang dia jaga, tapi tanggung jawab effortnya begitu besar. Dia akan meluluhlantahkan Tuhan segala musuh di depan. Seperti beruang, seperti singa, dia bisa mematahkan lehernya Tuhan. Hanya untuk memelihara 2-3 ekor domba ini Tuhan. Tuhan kami belajar seperti iman Daud ya Tuhan. Kalau dia setia, kalau dia terus setia berharap sama Tuhan, percaya Tuhan, Engkau membawa Tuhan yang lain di sini, band musik Tuhan, worship leader Tuhan, hamba-Mu Pastor Bima Tuhan, yang menjadi mentor kami Tuhan. Terus Tuhan, bawa kami untuk lebih lagi naik lagi tingkat
lebih tinggi lagi Tuhan. Harapan kami terus akan maju Tuhan. Terus dalam iman kekuatan kami Tuhan, seperti tembok yang kokoh itu Tuhan. Terus kuat iman kami Tuhan. Meskipun guncangan di depan, harapan itu belum kelihatan Tuhan. Gunung-gunung itu belum beranjak Tuhan. Permasalahan kami belum beranjak, tapi kami percaya Tuhan, harapan kami tidak pernah goyah. Karena Engkau berikan kami damai sejahtera. Karena Engkau Tuhan mengiringi kami seperti Daud Tuhan mengiringi, mengurapi kami Tuhan. Melewati setiap permasalahan, melewati setiap duri-duri kehidupan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Allah kami yang dahsyat Tuhan, yang memati buat kami Tuhan Yesus. Yang disembah, yang besar kan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Allah kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk 46 hari ini Tuhan sudah kami lalui Tuhan. Di tahun 2026 Tuhan. Masih ada 319 hari lagi ke depan. Sertai kami ya Tuhan. Sertai kami. Lengkapi kami Tuhan. Dari sehari lengkapi kami. Lengkapi kami dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya sebagai alat-Mu Tuhan. Kami hanya sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami hanya sebagai alat-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang membawa firman-Mu Tuhan untuk lebih menumbuhkan Tuhan, saling menumbuhkan kami masing-masing Tuhan. Dan firman itu boleh Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan, melawat banyak orang untuk penikmat Engkau Tuhan, terus berharap, terus punya iman Tuhan, sehingga kendaraan firman itu terus berjalan apapun masa di depan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kata-kata kami tidak cukup untuk mengucapkan terima kasih kami atas kehidupan kami Tuhan. Buat setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh karena kuat pilur Yesus, semua penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah tidak berkuasa lagi. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib dan kami dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita makan dalam iman. Ya Bapak Ibu, kita angkat tinggi anggur ini sebagai darah Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan keselamatan kami. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan,
tidak berkuasa atas kami. Kami percaya mata kami bisa memandang kemuliaan Tuhan, telinga kami bisa peka untuk mendengar panggilan-Mu. Mulut lidah kami diberkati, apa yang kami doakan, kami minta, kami muliakan, Tuhan Kau jawab ya Tuhan. Tangan kami diberkati, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Kami percaya kami diangkat menjadi kepala dan tidak jadi ekor. Kami semakin naik dan tidak turun Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi orang yang terpuji, yang terhormat dan termasyhur ya Tuhan. Kaki kami melangkah, tanah bumi yang dipijak diberkati Tuhan. Lihat Tuhan, sebagai darah perjanjian baru, apapun Tuhan yang kami lakukan, kami percaya Tuhan, segala kelemahan tubuh, apapun sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Kami beriman ya Tuhan, darah Yesus sudah menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah perjanjian yang baru, bersatu dengan tubuh kami. Kami percaya, kami terima kemuliaan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minum darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kemuliaan-Mu nyata, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk kemuliaan-Mu bersatu dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, pertemuan kami Tuhan di pelayanan Living in God ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, di pelataran-Mu, di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini Tuhan, untuk tema yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sebagai alat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman itu boleh bertumbuh, bertunas berbuah ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan tuh Pastor Bima, kami berdoa Tuhan, juga berserta istri Tuhan, terus melayani kami sebagai mentor dan pelayanan di sini Tuhan, Living in God. Makasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan tambah-tambahkan lagi Tuhan, akan banyak pelayanan-pelayanan ke depan ya Tuhan, untuk pelayanan di pos-pos di Solo ataupun di tempat yang lain. Kami berdoa Tuhan, terus membangkitkan banyak orang Tuhan untuk bertumbuh, mengasihi Engkau, menjangkau banyak orang Tuhan Yesus, bermultiplikasi Tuhan, bertumbuh terus bertumbuh Tuhan, berbuah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Kelia Tuhan, terus dan pelayanan musik, pelayanan pujian ya Tuhan, biar Tuhan tambah-tambahkan, berikan hikmat ya Tuhan, menjangkau banyak orang Tuhan melalui pujian, juga untuk Nameri juga Tuhan, dan terus bergabung bersama kami Tuhan pelayanan pujiannya Tuhan. Biar Kau berkati selalu Tuhan, setiap usaha apapun, pergumulan apapun Tuhan, kami berdoa. Kami percaya Tuhan Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kami berharap, kami punya iman dan kami melangkah dengan iman ya Tuhan. Harapan ke depan Engkau Tuhan, membawa kami Tuhan pada jalan yang damai sejahtera Tuhan. Juga buat anak kami Tuhan, untuk Naomi, dan juga buat Hugo Tuhan berkati, juga buat abangnya, hanya Tuhan semuanya, biar Tuhan kasih anugerah-Mu meliputi mereka Tuhan dalam masa muda mereka boleh melayani Tuhan, terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan,
taburan firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan juga buat istriku Tuhan, buat ini juga buat Fani Tuhan, berkati kami keluarga kecil ini Tuhan. Kau serahkan kehidupan kami buat ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan yang bentuk lebih indah lagi Tuhan. Kami menjadi terang-Mu, kami menjadi cahaya-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat, kami boleh membawa kasih anugerah kepada Engkau Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi Tuhan, masuk pada tahap-tahap yang lebih tinggi lagi Tuhan. Dan melayani Engkau dalam kami boleh melihat terang-Mu yang nyata Tuhan. Makasih untuk Bapak Yosef juga Tuhan, dan keluarga yang berdoa Tuhan, biar Tuhan sebagai imam boleh melayani Tuhan keluarga, boleh terus saling mendoakan, boleh membangun mesbah keluarga. Dan mereka Tuhan juga Bu Firni Tuhan yang juga sudah menjalani proses operasi Tuhan juga lalu, biarlah Tuhan dalam matanya Engkau urapi Tuhan. Kami percaya Tuhan Dia bisa melihat terang-Mu yang nyata Tuhan atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih buat kan kami juga Tuhan untuk Yudo yang sudah di Sumpah Dokter. Biarlah Tuhan dia terus berkarya, apapun talenta yang sudah Kau berikan Tuhan, dia boleh berkarya, boleh lebih lagi Tuhan, melihat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, dan dia boleh menjadi pribadi yang maksimal ya Tuhan di dalam Kau. Terus Tuhan bercahaya Tuhan, jadi selalu berkat juga buat Yukio juga Tuhan, berdoa setiap usahanya, setiap pekerjaannya, setiap apa bisnis apapun Tuhan, Tuhan berikan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Jadikan Tuhan anak muda ini menjadi terang-Mu, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di doa kami juga untuk Kak Eci juga Tuhan, buat Tere, berkati apapun pergumulan kehidupan dia Tuhan. Saat ini Kau urapi, berikan Tuhan pengurapan. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau bangkitkan Tuhan harapan-harapan ke depan, supaya kita tidak menjadi orang yang ragu-ragu, tidak menjadi orang yang takut dan gentar. Percaya terus Tuhan, bergerak Tuhan dalam iman dan pengharapan. Kami mau menjadi orang-orang yang punya iman yang aktif ya Tuhan. Kami tidak pasif, supaya kami melihat bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang terpuji, yang terhormat dan termasyhur ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini terus Tuhan, terus berkembang Tuhan. Pos-pos pelayanan terus berkembang, gereja ini terus berkembang juga Tuhan. Kami percaya mulai apapun yang dilakukan, mulai media sosial maupun yang dilakukan Tuhan, boleh menjangkau banyak orang lebih lagi di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang tidak dijangkau Tuhan, malah boleh melihat terang kemuliaan-Nya atas kehidupannya Tuhan, dan dibentuk oleh-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang damai sejahtera dan penuh sukacita, mencintai Tuhan dengan militan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengurapi Tuhan. Terima kasih Bapak idol kami, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkati Tuhan setiap keluar masuk kami Tuhan. Diberkati setiap jalan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus melangkah dengan iman ya Tuhan, dan penuh dengan pengharapan daripada Engkau Tuhan. Sampai Tuhan Engkau bertemu Engkau Tuhan nanti di awan-awan. Kami boleh berkumpul di bumi, berkumpul di sorga Tuhan. Kami boleh diberkati di bumi Tuhan. Kami boleh berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Seberapapun Tuhan, kami percaya Kau menolongi kehidupan kami lebih dahsyat lagi ke depan. Semakin naik lagi levelnya Tuhan. Terima kasih tahun 2026 ini Tuhan, kami percaya adalah pintu-pintu dibuka, antara pintu berkat ya Tuhan atas kehidupan kami. Berkat dan pelayanan, pengembangan lebih lagi Tuhan di pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Sampai kami bertemu dengan Tuhan di awan-awan kekal ya Tuhan, bertemu dengan kasih kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Raja